Oke, semuanya kita langsung mulai aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih atas semangatnya. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita kembali lagi di sekolah ya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan mengenal terkait apa itu KKA, lalu apa tujuan kita belajar KKA dan apa implementasinya dalam kehidupan. Nah, sampai sini dulu, Bawa mau tanya deh. Ada yang tahu nggak KKA itu apa? Oke, baca ya. Iya, lupa ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, KKA itu betul ya. Jadi KKA itu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Coding ini diambil dari kata bahasa Inggris, diserap dari CODE, kode. Jadi ada ing, jadi kata kerja. Dan kecerdasan artifisial ini adalah yang biasa kita sebut dengan AI. Ya. Apa nak tadi? AI. Iya, disimpan dulu benangnya itu. Disimpan ya, yang senyumnya sangat manis ini. Oke. Bisa kita lanjut? Ya. Jadi, coding dan KKA ini merupakan suatu mata pelajaran baru yang nanti akan diimplementasikan dalam sekolah juga. Nah, sebelum itu kita nih memang butuh yang namanya kemampuan dalam mengcoding dan kecerdasan artifisial. Tapi kalian pada level SMP ini baru sampai di using level atau menggunakan coding atau KKA. Ya, menggunakan apa namanya? KKA. Iya, jadi jangan joget-joget ya. Iya, ayo perhatiin Bapak. Coding dan KKA. Coding dan KA, sorry. Nah, kenapa kok begitu? Ya karena ini tuntutan perkembangan zaman. Ya, di India, di Singapura, US itu sudah anak selevel kalian sudah mulai mengenal coding atau bahkan sudah lama mengenal coding seperti itu. Lalu apa sih tujuannya kita itu dalam mengetahui coding? Yang pertama, ini belum Bapak edit ya. Jadi murid itu dapat menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dan pengolahan data. Lalu murid dapat mengidentifikasi, dapat menghitung, menyusun, menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Lalu yang ketiga, murid dapat merancang algoritma terstruktur. Nanti kita akan belajar tahap-tahap dari berpikir komputasional itu apa definisinya, dan lain-lain. Lalu yang keempat, murid dapat memadukan literasi digital serta menciptakan konten. Nah, kan kalian sering tuh ya main-main TikTok tuh ya. Nah, kalian main TikTok, ngupload TikTok, itu sebenarnya udah bisa disebut dengan membuat konten. Konten apa? Konten digital. Tapi di sini sasarannya adalah yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens. Ya, kalau kalian pelajar berarti ya konten digital tentang edukasi, pembelajaran, dan lain-lain. Lalu yang kelima, murid dapat merefleksikan serta berinovasi dalam konten digital tersebut. Oke, jadi kira-kira udah kegambar belum kenapa kalian tuh penting, terutama dalam belajar berpikir komputasional? Oke, ini. Abid, tolong bacain ini apa, Bid? Computational thinking. Computational thinking itu ya, mungkin kita coret-coret aja kali ya.
Oke, jadi dari katanya aja sebenarnya computational thinking itu kebayang nggak? Thinking itu kan berpikir, ya kan? Kalau computational apa? Ada yang tahu? Computational? Komputer. Ada lagi? Oke, jadi betul ya. Computational itu diambil dari kata komputer. Jadi berpikir komputasi. Jadi kita manusia itu sebenarnya ya, tujuan dari pembelajaran KKA ini adalah bagaimana caranya kalian itu berpikir dulu. Nah, bagaimana kalian itu dapat berpikir secara logis, tertata, terstruktur. Itu kunci utama kalian belajar coding. Sebenarnya itu yang akan digalakkan. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa memiliki kemampuan dalam berpikir secara logis, terstruktur, barulah kalian masuk ke usingnya. Atau kalian make itu aplikasi-aplikasi coding. Nah, nanti kalau sudah lihai penggunaan aplikasi coding, penggunaan aplikasi AI, barulah di level SMA nanti kalian akan belajar membuat hal tersebut. Oke, apa sih Pak fungsinya kita itu belajar secara logis dan terstruktur? Gampang jawabannya. Ada yang tahu nggak? Apa fungsi kita belajar secara terstruktur? Ayo, siapa ini namanya? Siapa? Samping Nau? Ya? Zapran. Kalau kamu, nih Zapran, punya kemampuan dalam berpikir secara logis dan terstruktur nih ya, kamu mudah dalam hal apa nantinya? Apa kira-kira? Oke, Rangga pas. Ada yang lain? Ada yang mau jawab? Rangga siapa? Ya, kamu apa? Nih, Bapak jelasin ya. Kalau kalian itu memiliki kemampuan berpikir secara logis dan terstruktur, apa keuntungannya bagi kalian? Apa? Kalau kalian belajar tuh perlu nggak berpikir secara terstruktur? Perlu. Itu kalau belajar. Kalau misalkan kalian menghadapi suatu masalah, perlu nggak berpikir secara logis? Perlu kan? Nah, itulah intinya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu, kalian bakal ketemu banyak tuh problem, banyak tuh masalah. Yang dimana setiap problem itu, butuh yang namanya kemampuan berpikir secara logis dan terstruktur. Oke. Ada 4 tahap berpikir secara komputasi itu. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi itu adalah penjabaran masalah. Oke? Kalian menghadapi masalah apa? Kalian jabarin dulu tuh poin-poinnya. Oh, ternyata saya nggak bawa buku. Kalau nggak bawa buku berarti saya lupa. Atau buku saya ketinggalan. Kalian jabarin tuh sebab-sebabnya kenapa terjadi masalah tersebut. Ya, ini disebut dengan dekomposisi. Lalu yang kedua ada pengenalan pola. Nah, pada pengenalan pola, hal-hal yang sudah kalian jabarkan itu kalian kelompokin yang mirip-mirip. Contoh, kalian tadi nggak bawa buku. Oh, ternyata saya lupa bawa buku. Oh, ternyata buku saya masih di locker satunya. Nah, berarti apa hal yang mirip? Kalian lupa. Ya, itu salah satu contoh dari implementasi pengenalan pola, pemakaian pengenalan pola. Lalu yang ketiga ada abstraksi. Apa sih Pak abstraksi itu? Abstraksi itu bisa kita bilang dengan penciptaan solusi. Ya, masalahnya tadi kalian nggak bawa buku waktu di sekolah. Dengan apa namanya? Ternyata bukunya itu
ketinggalan di loker sebelah, ya, dan kalian selip segala macem. Ternyata intinya tuh pas kalian ingat-ingat, intinya ya kalian tuh lupa bawa buku. Apa solusinya biar nggak lupa? Nah, itu ada di abstrak. Apa solusinya kira-kira biar dia nggak lupa lagi bawa buku? Disiapkan apa? Disiapkan lebih awal. Oke, kira-kira bisa nggak kalau buat alarm? Bisa, bisa ya. Atau misalkan minta tolong ibunya buat ngingetin, bisa juga kan? Nah, itu kan solusi-solusi. Solusi-solusi yang akan dibuat. Ya. Nah, yang terakhir ada istilahnya algoritma. Nah, inilah yang kadang-kadang ada tuh istilah, ya. Kalau Nike itu just do it, ya. Ada juga yang talk less do more, ya. Nah, kalau kalian itu cuma ngomong doang solusinya tapi nggak dikerjakan, sama aja bohong kan? Nah, disinilah langkah kerjanya dari apa? Dari solusi yang tadi. Contoh, ternyata solusinya harus membuat alarm biar nggak lupa lagi bawa buku. Berarti apa langkah kerjanya? Oh, berarti saya harus ambil HP saya buat alarm, bawa buku pelajaran hari Senin, bla 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 bla. Itu kan langkah kerja. Oh, ternyata saya harus ngingetin ibu saya biar saya juga bawa buku. Ibu saya suruh ngingetin saya. Oh, yaudah deh. Nanti pas ibu pulang dari pasar, saya bakal datengin ibu di dapur buat minta tolong. Itu kan langkah kerja. Ya. Paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita akan mengenal salah satu, ya bisa bilang ini suatu games lah. Tapi games ini mengasah cara berpikir kalian. Oke? Kalau Bapak dari sini kelihatan nggak ya? Beda. Oke, kita coba yang burung ya. Nah, di sini kita akan sedikit main game tentang pengimplementasian berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada level-levelnya nih. Dari 1 sampai 10. Nah, tugas kita adalah membuat si burung ini makan dulu si cacing baru sampai ke sarangnya. Oke? Berarti masalahnya apa di sini? Burungnya harus makan cacing dan ke telur. Oke, itu masalahnya. Nah, sekarang langkah kerjanya apa ya? Nah, di sini kita dikasih kayak semacam block coding. Ini yang disebut dengan block coding nih, nah, yang ada gambar seperti ini. Nah, di sini ada derajat. Derajat itu berarti menunjukkan apa? Arah. Nah, kira-kira ini gimana ya cara ngilangin ini? Kira-kira kalau misalkan ada 360 derajat nih. Ya kan? Kebayang ya 360 derajat bulat. Kalau dia mau serong ke kanan atas berarti ke berapa? Nah, ada nih ininya nih. Berarti kira-kira dia kan ke arah sini nggak sih? 60 derajat nggak sih? Ya atau ya? Coba kita jalanin ya.
Nah, dia sampai. Kurang gede nih suaranya. Ini baru level 1, ya. Oke, sekarang kita nyoba yang kedua. Nah, sekarang ada rintangannya nih. Oke? Ada rintangannya. Terus cacingnya, ada tulisan tidak memiliki cacing, ada arah. Di sini lalu ada perintah, ada blok coding yang isinya perintah. Ya, ada jika, kerjakan, dan lainnya. Nah, sekarang oh, monggo Pak, silakan. Masuk aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masuk aja. Oke. Nah, sekarang ini ada problemnya nih. Ada cacing di sini. Ada cacing, tapi ada pembatas, tapi dia suruh ke sarang. Nah, sekarang burung ini kan nggak punya cacing loh. Belum makan cacing kan? Kita geser aja nih ini ke sini. Oke. Jika burung tidak memiliki cacing, berarti dia harus terbang kemana? Terus lagi. Kalau 90 tuh ke atas, kira-kira ke berapa? Nah, yang kerjakan nih masukin ke sini, nak. Jika nggak punya cacing, terbang ke arah berapa? Lurus ke sini kan ya? Nah, nih. Ya nggak sih? Oke. Nah, coba dengan begini apakah sudah betul? Kita coba satu-satu. Dapat cacingnya? Dapat. Nah, sekarang dia perlu ke sarang kan? Berarti terbang ke arah mana? Kita masukin lagi kata perintahnya, coding perintahnya di sini. Berapa? Kita coba ya. Ini kita reset, kita jalanin ulang. Nyam enak kali ini. Jadi. Oke. Level 3 ini sampai seterusnya Bapak mau minta tolong perwakilan satu kelompok buat ngerjain. Sabar. Oke. Nah, ayo kelompok 1 dulu deh. Mana kelompok 1? Yuk, silakan Lady. Kasih tepuk tangan buat Lady. Ayo, Led. Dia nggak punya, dia harus makan cacing dulu, Led. Jadi gimana? Oke. Tarik dulu, tidak memiliki cacingnya. Masukin ke yang pertama. Oke. Dia harus makan cacing kan? Nah. Oh, bisa. Kan kita ada arahnya. Nah, sekarang coba masukin blok coding arahnya. Oke. Apakah 90 LED kalau mau ke bawah? Dirubah, coba. Dirubah berapa jadinya? Nariknya dari situ. Ya. Ke bawah. Sini, ya. Ke sini aja. Tarik ke bawah lagi. Terus. Itu lurus ke bawah nggak sih? Oke. Nah. Nih, coba. Apakah lurus ke bawah dia langsung makan cacing? Tidak. Nah, kita perlu apa di sini? Perlu belok lagi kan? Oke, tarik lagi LED. Ke bawahnya. Oke. Kira-kira apakah dia bisa makan cacing? Tapi apakah dia bisa langsung ke sarang? Tidak. Perlu lagi kan? Nah, di sini kita coba mana ininya ya? Oke deh. Coba jalanin dulu, LED.
Enggak, kan ke arah sana. Oh, salah. Iya, harus lurus. Berarti kemana? Nah, ulangi. Oke. Oke, coba lihat. Oke. Ternyata si burungnya langsung ke bawah. Berarti apa yang salah di sini? Kebanyakan. Oke. Kira-kira bisa nggak kalau burungnya ini langsung nyerong ke sini? Bisa kan? Nah, coba dirubah jadi berapa, Let? Ada yang bilang kelebihan, Let tuh. Ini lurus ke bawah berarti. Oke. Ini kan anggap aja di sini 360 nih ya. Kalau dia mau ke sini berarti ke arah mana nih? Bayang nggak? Ke arah jam 4 nggak sih? Iya, ke arah jam 4. Coba jam 4 yang mana jam 4? Itu jam 8. Keserongan. Sini. Beda dong. Coba ya. Coba klik LED. Nah, dia ke sana. Berarti dia perlu nggak? Oke, berarti dia perlu serong lagi nggak, LED? Ya, coba dirubah. Yang kedua, berarti dia sekarang serongnya ke atas, LED. Boleh segitu coba. Ya, coba bilang. Nggak apa-apa, yakin aja, LED. Coba, dicoba. Diklik lagi. Yo, kita lihat. Kasih tepuk tangan lu buat Lady. Oke. Nah. Kelompok 2 aman ah. Lah, tadi katanya kamu mau maju. Oke. Sekarang ada X, ada tanda panah, ada 50. Nah, 50 ini menunjukkan apa? Nah, di sini ada angka nih. Bisa kita bilang sebagai patokan aja ya. Berarti dia harus terbang kemana, Bit? Dia kan berarti harus terbang ke sini ya kan? Nah, coba. Dia punya cacing nggak? Nah. Oh, dia langsung ke telur. Ini kan nggak ada nih. Nggak ada dia. Oke, coba tarik dulu yang ini. Ya, masukin di jika. Oke, sekarang Bapak jelasin dulu ya. X ini menunjukkan arah sumbu. Kalian belajar RTK kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau Y itu ke atas apa? Atas kan? Kalau X ke samping. Ya kan? Nah, sekarang si burung ini kan perlu nih dia untuk ke arah sini dan ke telur. Waktu di telur kita lihat sumbunya nih. Nah, kita ini perlu baca data. Oke? Makanya tadi tujuan kalian berpikir komputasi itu salah satunya adalah baca telurnya ada di sumbu nomor berapa? 80.
80. Oke, di sini ada tanda kurang dari. Ya kan? Berarti jika dia terbang kurang dari 80, maka dia akan rubah haluan. Oke? Jelas ya? Jika dia terbang dengan arah X kurang dari 50, berarti kalau 50 terbangnya sampai sini doang kan? Dia akan turun ke bawah. Paham sampai sini? Nah, sekarang Bit, coba lihat. Di sini telur ada di 80. Berarti itu diganti nggak kira-kira 50-nya? Diganti berapa? 40 apa 80? Oke, coba klik dulu 50-nya itu. Diklik lagi sampai bisa. Nah, ketik di sini coba. Di sini, Bit. Dihapus dulu. Nah, coba 80. Oke. Nah, sekarang dia terbangnya kan lurus dulu ya kan? Tapi dia kan butuh 2 gerakan kan? Nah, coba ini tarik ke sini. Ya. 90 atau berapa Bit biar dia terbangnya ke sono? 0. Nah, dirubah ke 0. Oke. Itu yang pertama. Terus waktu dia turun ke bawah terbang berapa derajat? Tarik lagi, Bit. Tarik lagi blok codingnya. Ke berapa? Oke. Deal? Klik kerjakan. Paham ya? Jadi sekarang variabelnya nambah. Variabelnya ada, dia harus terbang ke sumbu X. Ya, ada datanya, ada panjang sumbunya berapa, lalu arahnya, perhitungannya segala macam. Itulah implementasi kalian berpikir komputasi. Oke? Lagi ya. Oke. Sekarang level 5. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, sekarang di blok coding perintahnya ada tanda pengaturan nih. Ya kan? Artinya apa? Artinya dia bisa nambah perintah di sini. Jika misalkan dia terbang ke bawah, bisa kita tambahkan di sini. Tuh, dia nambah, ya kan? Tapi kalau misalkan kita nggak mau nambah, kita buang aja. Oke? Kelompok 3, mana? Sini, ayo. Kasih tepuk tangan lo dong. Oke. Timothy Ronald bukan nih? Oke, Timothy. Lihat di sini. Dia mau ke telur nih. Dia harus terbang arah mana? Ke sumbu X atau ke sumbu Y? Y kan? Tarik yang ada sumbu Y-nya. Ke jika. Oke. Nah, dia terbang menuju sumbu nomor berapa? Kalau Y-nya. Lihat bawah nih, lihat tuh. 80. Oke, coba Timothy 50 itu diganti 80. Diklik dulu. Nah, ganti sini. Di sini, keyboard. Ya. Hapus dulu. Tulis ketik 80. Oke. Nah, apakah begini saja cukup? Cukup nggak Timothy? Dia perlu terbang ke arah mana kan? Tarik ini si blok coding yang situ ya. Berapa derajat untuk terbang ke bawah? Tadi mirip sama yang kayak punya Abid tuh.
Coba dibuka, diklik. Ya, anggap aja ini ke atas, ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke bawah. Ini kan dia ke bawah kan? Ya kan? Berarti ke berapa? Gini nggak sih? Coba kamu berapa deh? Punyamu dulu, baru punya bapak. Berapa teman-temannya helper dong? Timothy, salah nggak apa-apa. Coba lagi, ayo. Ayo dirubah. Nah, ayo. Oke. Ini kan dia baru terbang yang pertama kan? Dia perlu berapa kali terbang? Nah, kalau 2 kali terbang berarti kita tambahin lagi di sini. Ya. Ini kan baru sekali terbang nih. Kita tambahkan blok codingnya lainnya. Karena terbangnya 2 kali kan? Oke, tarik sini. Ya, situ. Berapa derajat kira-kira? Berapa derajat untuk ke sini? Oke, deal. Silakan jalankan program. Oke. Ternyata di sini dia terbangnya ke arah ini sumbu apa ini? Coba dirubah jadi X, yang si Y-nya itu. Diklik lagi. Nah, coba dirubah jadi X. Coba lagi. Di reset dulu. Jalankan program. Oh, ternyata dia kelebihan. Kita ingat di sini dia sudah mulai pakai sumbu X dan Y. Nah, berarti dia butuh 2 program kayak gini kan? Nah, ini kita hapus dulu aja. Oke? Nah, ininya kita rubah, jangan lainnya berarti, ya enggak? Kita rubah pakai jika lagi, karena ada 2 perintah kan? Nah, kita masukin di sini. Kalau ke sini sumbu apa? Tadi kalau X dia ke bawah, berarti ke Y, ya kan? Nah, kita lihat nih. Si sangkar telur ini ada di sumbu nomor berapa? Sumbu Y berapa? 20. Kita rubah dulu. Jadi berapa berarti bit? 20. Yuk coba rubah. Oke. Pas dia ingin menuju si 20 ini, dia perlu terbang berapa tadi? Tarik lagi. Terbangnya ke sini, berarti berapa derajat? 100. Coba dirubah 180, Timothy. Oke, deal. Kita coba. Diklik dulu ini ya. Nah, reset, jalan. Oh, kenapa ya dia nggak ini? Dia nggak jalan burungnya? Ada yang tahu? Belum makan. Belum di reset. Dia tetap nggak gerak tuh. Ada yang bisa kira-kira kenapa? Ya, Bit. Kenapa kira-kira, Bit?
Coba kita kalau ininya kita buang dulu. Dia mau jalan nggak? Nggak mau juga. Nggak mau juga. Coba ya, siapa tahu ini yang nge-lag. Oke. Tadi sumbu Y ya. Berapa nih? 8, Bu. 80. Istirahat. Kan jamnya maju. Istirahat 9.30. Sebentar ya. Masuk jam kedua. Masuk jam kedua ya. Oke. Coba. Dia terbangnya berarti ke berapa? Sini bawah kan? Jalan nggak dia? Apa nggak mau jalan ya? Kok dia nggak mau jalan? Oke. Coba ini dirubah ke 20. Dia terbang. Oh ya ya. Jadi gini aja. Kan dia terbang ke bawah nih. Ya kan? Telurnya kan ada di sumbu 20 kan? Nah, berarti untuk sampai ke bawah sini, dia harus terbang dulu ke 270. Nambah lagi nggak terbang ke sini? Ke telur, nambah kan? Kita tambah lainnya. Berarti terbang berapa arahnya? 18, Bu. Nah, ini kurang, berarti coba dibuat lebih dari. Berarti, oke, Timothy duduk, silakan. Berarti nak, dia perlu terbang ke sumbu Y. Pada saat lebih dari 20, dia akan terbang ke arah 180. Oke. Lanjut. Lanjut nggak? Oke. Nah, sekarang kita ke level 6. Kelompok 4 mana? Kasih tepuk tangan dulu buat Mepi. Ayo, ayo, nggak apa-apa. Jangan ngomong nggak bisa. Belum bisa. Ayo sini. Video yang ini. Oke. Dia harus makan cacing dulu, ya kan? Berarti kita perlu tarik ini ke sini. Tarik, Mepi. Tidak memiliki cacing. Tarik ke arah situ. Nah. Oke. Dia perlu terbang ke arah mana? Langsung serong bisa nggak? Kira-kira halo? Tapuk disiplin. Tapuk disiplin.
Dia bisa langsung serong? Bisa nggak? Bisa kan? Tarik ke situ. Yo. Dicoba berapa derajatnya biar dia serong ke sini. Ya gampang loh, Mepi. Klik ini. Yo. Jarum 4 tuh di mana? Bayangin jarum 4 di mana? Ya, tarik. Yuk. Nah, yuk. Op, oke. Coba jalankan program dulu. Dapat nggak dia si cacing ini? Oh. Ternyata dia terlalu tajam manuvernya. Dirubah, Mepi, dirubah. Berarti berapa? Sini nih, coba sini. Yo. Nah. Coba reset, jalankan program. Oke. Sekarang tugasnya adalah dia harus berjalan ke sumbu Y atau X. Kita lihat POV, point of view burungnya tadi. Burungnya itu kan ke arah sono. Ya kan? Berarti dia harus ke harus ke Y atau ke X? Ke X nggak sih? Nih, atau jika tarik ke sini. Nah, ini tambahkan ke sini. Coba. Oke. Ke sumbu X atau ke sumbu Y? Oke, coba Y deh, coba Y. Diklik dulu, bebas. Ini klik ini. Nah, ini dirubah ke Y, coba. Nah, Y. Berapa buat ke sini? Ini di 80 kan? Oke. Berapa derajat dia perlu terbangnya? Kalau ke atas berarti berapa? 90. Tarik mimpi sini. Oke. Coba di reset, di jalan. Kita coba. Nah, dia baru sampai 50 karena baru kita setting 50. Coba dirubah. Klik sini. Berapa? 80. Tapuk disiplin. Nah, coba Mepi, di reset, jalanin lagi. Gimana dia? Klik lagi. Sini klik aja ini. Nih. Mepi mundur dikit. Biar yang lain kelihatan. Nah, dia perlu ke arah mana nih berarti? Berarti tambahin lagi ya perintahnya. Klik pengaturan. Nah, tambahkan lainnya. Ya, tahu sini. Kenapa lainnya? Karena perintahnya masih sama. Berarti tambahin ini lagi. Tarik. Ini diklik dulu. Klik sini. Nah, masukin ke situ. Enggak situ. Bawahnya. Ah. Berapa derajatnya, Mepi? 180. Ah, itu bah 80. Yang bawah. Terus. Klik. Lagi. Mundur dikit, Mepi. Yang lain biar kelihatan.
Oke. Oke, jadi sampai saat ini bisa kalian bayangkan ya apa aja yang harus dilakukan. Bisa kan ya? Oke, biar adil, kelompok berapa yang belum? 5, 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 belum kan? Oke, kelompok 5. Ayo, kelompok 5 siapa? Kasih tepuk tangan dulu buat temennya dong. Apa namanya ini? Namanya siapa? Nada. Oke, kasih tepuk tangan buat Nada. Silakan Nada. Tepuk disiplin. Tepuk disiplin. Oke. Sekarang dia perlu ke cacing dulu nih. Ya kan? Berarti kita tarik Nada yang tidak memiliki cacing. Oke. Ya, coba kamu dulu deh. Ya boleh, bebas. Kamu dulu coba. Nggak apa-apa. Dia tuh berarti kan rutenya gini nggak sih? Kan kalau mau ke sini anggap aja di 50 deh. 50 terus dia ke cacing, berarti bisa. Berarti di ini ya X-nya tambahkan. Oh, nggak pas. Ditarik, bawa sini lagi. Itu bawa sini lagi. Nah, bawa sini lagi. Nah, ini diklik dulu. Berarti kan kita perlu yang cabangnya ada begini kan? Nah, berarti tambah atau jika. Tariknya ke sini. Ke bawah sini, pasin. Ini pasin ke sini. Ini. Nah, oke. Oh, salah. Oh, gini ya. Bentar ya. Oh, berarti tetap nambah ini dulu. Nah, berarti dia terbang ke arah mana nih? Buat serong ke sini dulu deh. Berapa derajat? Nada, iya. Nah, coba. Nomor penghalang. Berarti kurang ini. Nah, coba. 200 coba. 210. Ya, coba. Nah, tapi kan dia bakal terus kan? Nah, berarti kita halo. Kira-kira kita perlu kemana lagi? Berarti kan pada saat dia sampai di sini, berarti ini sumbu apa ini? Sumbu X apa Y? Kalau Y ke pojok. Ini kan X, ini Y kan? Y ada sih. Y. Ya, coba Y. Nah, ditambah dulu atau jika di bawah sini. Nah, ya, diklik lagi sini. Tambahkan itu. Boleh, 40. Oke, terbang ke arah mana? Coba jalanin dulu. Berarti kan tambahin lagi nggak sih? Coba tambahin lagi. Tambahin terbangnya ke arah mana biar ke cacing. Kan tadi ke sini, coba. Bapo.
Berarti dia terus-terus ya. Berarti dia harus kerjakan ke, atau coba dirubah. Misalkan ininya ini ke sini aja. Terus ke arah 210, atau jika tidak memiliki cacing, nah coba jalanin. Oh, ini jangan, kan kurang. Kalau kurang berarti ke sini. Coba kalau ini diganti ke lebih dari. Ini dibuat. Halo yang lain. Bisa fokus dulu ke depan, coba. Kira-kira kalau udah kayak gini, betul apa salah? Ah, yang betul gimana? Sabar, sabar. Dunia kawan, dunia ya. Coba dulu deh yang begini. Coba dijalani. Nah. Oke, sekarang kerjaannya dia tinggal ke. Nah, oke, ya. Berapa derajat? Buat ke sarang. Bawahnya. Nah, itu. Berapa? Oke. Gak usah dulu coba. Kasih tepuk tangan buat Nada. Oke ya. Nah, jadi dengerin Bapak ya. Dia harus terbang ke sumbu Y. Ini kan sumbu Y kan? Halo. Tepuk disiplin. Oke, dia harus ke sumbu apa ini? Y, ya kan? Nah, dia harus terbang lebih dari angka 50. Berarti nanti dia akan berhenti di sini untuk manuvernya. Lalu bergerak ke arah derajat 220, ya kan? Buat ngambil apa tadi di sini? Buat ngambil apa? Apa? Cacing. Ayo nak, perhatiin ke depan. Ya. Nah, setelah dia ngambil cacing, dia perlu terbang kemana? Ke 180, ke sini 330, ke sini 210, ke sini 180. Paham? Oke, karena waktu yang mepet, ini Bapak akan bagikan lembar kerja. Ya, untuk kelompok 6 nanti kita mainan lagi ya. Oke. Semuanya perhatikan ke depan ya. Di sini ada beberapa tugas A, B, C, D, E, F. Kurang lebih sama kayak yang kita main game tadi ya. Tapi di sini ada kotak-kotaknya. Oke. Kalau misalkan si mobil ini mau ke rumah. Halo? Si mobil ini mau ke rumah, dia perlu jalan berapa kali? Ke arah mana? Langsung ke atas. Bisa dia langsung ke atas. Tapi kan arah mobilnya pertama ke sini. Iya kan? Berarti dia perlu jalan dulu ke sini. 1, 2, 3. Baru dia ke atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalian
harus dipasin. Oke? Nah, di bawahnya ini ada perintah codingnya. Jadi nanti kalian susun dah. Ini digunting, lalu taruh di sini. Ya? Paham sampai sini? Oke. Silahkan dikerjakan. Udah lagi nyanyi-nyanyi itu. Yuk. Bapak ini Minjam belakang. Kan bawa dan nyuruh bawa gunting. Dapat dari mana ini? Oh, ngeprint. Oh iya ya Allah, ya dah. Yuk, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Boleh. Oke, nah, biar cepat karena kita dikejar waktu. Kelompok A kerjain yang A aja. B yang B, 1 yang A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F. Ya, silakan. Iyo. yang itu yang bagian mana yang digunting-gunting? Yang ini nih. Kalau Iyo. Jadi nanti kan disusun kayak yang kita main game itu. Dia belok kemana, arah mana, belok kemana, arah mana, berapa kali stepnya. Boleh, emang digunting. Nah, nanti yang ini tempel di belakang sini. Jebret. Gitu ya. Oke. Ini disusun kayak yang tadi. Yang kita main game. Ya kan, ini kalian dapat yang apa? C, Pak. C, berarti kan ini ke sini toh. Nah, berarti kan dia harus start mulai dulu kan? Harus tambahin move dulu kan? Nah, move-nya ini ke arah mana? Tulis ini misalkan ini ke kiri berarti ya. Ini taruh di sini ke left kan kiri. Berapa kotak? 1, 2, 3. 3 dulu. Klik 3 ya. 3-nya tempel di move-nya. Lalu dia akan bergerak ke bawah ya kan? Berapa? 1, 2, 3, 4. Habis. Istirahat. Karena kan jamnya dicepetin. Oke, sebentar ya, Bapak tanya dulu jamnya. Oke, mohon maaf, waktunya sudah habis. Ya, jadi silahkan untuk pertemuan selanjutnya saja. Oke. Nah, sebelum Bapak tutup, mau tanya dulu. Hari ini dapat belajar apa aja? Coding. Ya, duduk. Menyusun ya. Oke, silakan Lady. Menyelesaikan masalah. Dari tadi kita udah belajar di games. Masalahnya apa aja dan bagaimana cara menyelesaikannya kan ya. Nah, itulah implementasi dari berpikir komputasi. Oke, yang ini ya silakan kerjakan di rumah. Nanti kalau sudah selesai, dikumpul kita bahas bareng-bareng. Oke? Nah, itu aja yang mau Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.